Babers, balik lagi di BBB musim kedua. Kali ini gue masih ditemenin dengan rekan baca gue nih. Dari gue Bima Tole dan rekan baca gue. Halo Babers, perkenalkan nama saya Irfan. Kayaknya kemarin lu udah perkenalan deh. Masa perkenalan terus? Biar kenal. Oke, nggak apa biar akrab ya sama Bapak Irfan ini. Yoi. Biar nggak SKSD. So kenal so dekat. Nggak apa-apa kan kita yang penting kan intinya kan dari kenalan dulu. Oh, iya, Ntar iya. yang dekat cuma kapan-kapan aja. Oh iya, oke. Jadi SK. Bener apa So tuh? kenal. Ntar pinjemin duit. Ya nggak ke situ Oh, iya, juga, nggak ke bro. situ. Oh, Sabar iya. kan. Setahu gue ya, nih kita kan kalau misalnya di siklus pertemanan itu kan kita pertama kenal dulu. Ntar kenal, main dulu. Ntar akrab. Nah, kalau udah yang terakhir nih kita ada? hilang dulu, hilang dulu. Ntar Oke. tiba-tiba Apa kabar? Assalamualaikum. Apa kabar? Salam. Gitu. Oh, Ada apa nih, tumben banget nih. Bro, gue kepepet nih, bro. Oh, gitu. oke. Gitu, bro. Oh, Jangan gitu. langsung kenal langsung, bro. Ada pegangan nggak? Oh, Gitu, situ. salah. Perut perih banget nih biasanya gitu. Apa tuh? Belum makan Oh, atau enggak oke. ada buat beli beras, bro kan gitu. Biasanya gitu. Lu nggak ngikut, lu main TikTok nggak sih? Main sih, Main. tapi isinya goyang-goyang semua maksudnya. Oh, Mobil goyang. mobil goyang, oke. Nah. Enggak, soalnya kan gini, lu kalau misalnya lu bener ngikutin TikTok, lu tau kan yang live mandi lumpur. Wah, parah cuy itu mah cuy. Sampai di sungai ya hanyut gitu kan. Hilang. Sungai deras banget itu Iya. kan, mandi Tapi lumpur. enggak, dia enggak mandi di sungai, Gol. Dia jadi mandi di kubangan, kuda kayak Wah, isinya lengket semua ya. Ya, pokoknya intinya sampai ada yang nyawer tuh pokoknya di sawerianya pakai koin gitu, Gol. Oh. Jadi ada koin masuk. Nah, itu jadi pendapatannya dia begitu. Itu cara ngitungnya gimana tuh? Cara mainnya gimana itu? Tahu gua ya, lu ya melakukan hal gila aja lah pokoknya di TikTok yang Langsung buat dilirik? orang. Enggak juga. Oh, kayak si Mursyid gitu. Mursyid dia terkenal, Bro. Oh iya. Berkat dia. Terkongsang Kang Sreng kan. Iya kan, Ya, terkongsang tapi Kang lu Sreng. tahu enggak Mursyid tuh udah umroh. Oh iya dia. Iya. Umroh apa haji? Yang terkenal. Umroh. Haji kecil. Oh, kecil. haji Lu haji besar umroh gitu. Haji kecil gitu. Haji kecil. kalau haji ya haji, Bro. Oh iya. Kalau umroh ya Haji kecil. Oh, haji kecil. Bukan umroh, bukan. Bukan. Itu mah cuma nada bacanya Oh aja. iya. Besari. Haji kecil. Haji Oh iya. kecil. Oke. Oke. Jadi lu harus nonton TikTok dah. Oh iya, ntar gua nonton itu dah. Nah, Oke. ya. Jadi kita balik ke topik aja ya. Oke. Jadi kita mulai guys. per Januari tahun ini nih 2023 Mhm. ada sedikit info nih buat para debers yang masih beli rokok ketengan nih. Heeh. Kayak sebelah gua juga nih. Pengguna guys karena saya rokoknya parah banget guys. Biar ngirit juga ya kan. Iya, jadi di tahun 2000 di Januari bulan ini nih, aduh, pemerintah mengeluarkan peraturan yang Ya, rokok ini nggak boleh diketeng nih debers nih. Nah. Sedikit informasi aja nih sekalian kita, maksudnya di balik kita sering guyon, kita juga bakal ngasih info juga ke para debers nih yang di 2023 ini di Januari ini Jokowi akan larang penjualan rokok eceran. Jadi untuk para debers minimal kalau emang mau ngerokok siapin dulu uangnya, jadi belinya nggak boleh eceran. Betul. Ya kalau alternatifnya bisa gimana gol? Linting dewe. Oh, Linting we. Nah di situ Beli tembakau terdekat guys. Ya, itu PR banget tau. PR banget kayak kita ngelinting sendiri. iya, lu Perjuangan banget guys. Iya. Jadinya pokoknya ya mungkin ya gue belum pernah berkunjung ke pabrik rokok juga sih. Di sana juga mungkin dilinting juga, cuman ya mereka di sana pakai mesin kali makanya mungkin. cepet. Enggak, orang pembuatannya pakai tangan masih manual. Oh, lu pernah lihat? Pernah di YouTube pernah. Oh di YouTube di short ada. ada. Oke. Kayaknya membedakan kayaknya tembakonya deh. Oh. Tapi di Madura kayaknya masih ada ketengan dah. Nggak mungkin begini kan. Enggak. Iya benar, ini peraturan belum ke semuanya Go. Oh. Jadi mungkin ada mungkin diterapkan di Jakarta Pusat dulu Oh. gitu. Gue juga tahu, gue juga kadang suka ngeteng. Lah itu kan menguntungkan penjual, bukan pembeli. Jadi ya kita merasa merugikan lah pembeli lah. Gimana? Jadi gimana caranya penjual itu maksudnya nguntungin si penjual daripada kita gitu, daripada beli setengah. Nah, Lebih baik beli sebungkus gitu, maksudnya nge pembeli gitu.
Oke. Tapi lu tahu nggak nih? Tadi kan gue beliin rokok lu nih. Lu tahu nggak tuh muka mbak-mbaknya kayak gimana? Apa tuh kayak gimana? Mbak beli rokok. Enggak, gue salah. Mbak, signatur diketeng nggak? Diketeng. Oke. Oh, kita beli kayak berasa ngerepot. Iya. Wah, Iya. parah banget. Terus tanggapan Enggak. Oh, Ini kata gue anjir, gue gini amat ya, gue beli rokok ya padahal gue beli loh. iya itu kayak kita membeli kayak merasa ngerepotin Iya, dia. emang sewajarnya ya. Setahu gue tuh rokok tuh ya nggak diketeng Iya harusnya. sih, bener sih. Tapi bukan cowoknya kan, bukan cowoknya itu kan suaminya yang pakai sarung tangan sambil nelpon gitu 24 jam. Bukan. Oh, bukan. Yang banyak kembar. Oh, banyak Yang kembar. Ya. Kayaknya sih ini mah pikiran kotor gue aja ya. Mungkin dia pacarin satu dapetnya dua kali. Aduh, beli satu gratis satu. Gitu. Iya. Udah kayak deterjen gitu. Iya. Udah kayak rinso seseorang gitu kan. Bener, ya. Soalnya emang bener mirip gue. Lu Emang mirip banget. Lu kalau belanja di atas kan? Madura atas. Pasti dong. Ya, Itu rekomendasi. Toko Madura paling merekomendasi di situ, guys. Dekat rumah. Iya kan. Dekat rumah Oke. ada, guys. Warung penjual di sana. Ya terutama kalau emang para demers yang mau beli rokok di Jelupang, ke Jelupang aja dah. Nah, bagi YTT DRS. aja. Iya, bagi YTT aja. Yang kita tahu aja. Gitu. Oke, Oke, kita kembali lagi ke topik kita, yaitu Oke. yang kenapa Jokowi menaikkan rokok maksudnya harga nggak boleh beli rokok eceran di tahun 2023 ini di Januari ini adalah karena lewat keputusan Presiden nomor 25 di tahun 2022 yang kemarin nih, kayaknya 25 Desember kayaknya nih kalau Betul, nih. Apa emang gue nomor ya? Nomor. Gue kira tanggal anjir. Enggak. Ya tepatnya pada bagian 6 ada rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas pengaturan pemerintah nomor 109 garis miring 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif yang berupa produk tembakau bagi kesehatan. Bagus sih, Bagus. bagus. Ya, Bagus. soalnya kan yang kita tahu zat adiktif itu emang dihasilkan dari rokok aja, Nah, gitu. vape dan lain-lain itu kan termasuk. Cuman tapi gue nggak tahu ya kenapa ya korbannya itu banyak banget dari vape itu. Kayak banyak sih, kayak apa namanya, nikotin, canduan dan lain-lain itu kan bikin. Oke. Dari ini nih, dari berita yang kita bawa ini nih, lu menurut pendapat tuh gimana, Gon? Menurut gue sih kurang sih ya, maksudnya gue nggak melarang buat beli ketengan sih maksudnya, tapi menurut gue sih merugikan pembeli karena kan kita biasanya kan ketengan gitu kan, kaum mendang mending apa mendang mendung gitu kan, mendang mending. Jadi beliau ini masih sedikit mendang mending. Kalau kita mau kaum mendang mending Iya. gitu. Jadi agak kurang gimana gitu Iya, sama oke. pemerintah. Tapi Ya. saya mendukung sih, mendukung daripada dari gitu. Tapi kita mendukung. Ya sebenarnya bagus dari pemerintah ini ya, dengan peraturan yang baru di tahun 2023 ini Bagus sih, saya bahwa mendukung. rokok nggak boleh diecer. Jadi Nah, untuk para debers yang masih perokok aktif minimal siap-siapkan budget lagi buat per bulannya pengeluarannya, karena emang yang biasanya kita ngerokok ketengan bakal berubah jadi bungkusan. kurang gimana gitu. Iya. guys, ya. Soalnya kan yang kita tahu kan namanya ngeteng kan namanya setengah harga ya. Nah, Kalau misalnya kita bungkusan berarti harganya full. Misalnya yang tadinya harganya cuman 20.000 enggak dari harga misalnya kita beli pengeluaran kita di minggu ini misalnya kan misalnya 10.000 dikali 7 berarti 70.000 buat rokok doang ya. 70.000. Nah, Mending buat beli beras ya guys ya, daripada buat beli rokok ya. 70.000 seminggu. Enggak, buat beli itu beras. itu baru ketengannya itu. Oh, baru ketengannya. Nah, kalau untuk di misalnya 20.000 dipatok 20.000 berarti kurang lebih nambahin 70.000 lagi. Jadi 140.000. Itu beras sekarung guys. Beras karung kecil. Oh iya, sekarang itu betul banget, betul. Kalau saya sih mendingan beli beras daripada beli rokok ya guys. Kalau udah peraturan ini udah dibuat, berarti udah genjot lagi beli berasnya gitu. Kalau saya. Oke, bagus. Jadi menurut lu gimana? Ada pro kontra dalam pemerintah atau? Ya, setahu gue ya pasti ada lah pro dan kontranya, karena emang ya namanya kita kalau mendang mending. Mendang mendung. Ya, mendang mendung. Ya. mendang mendung. Nah, kita ya gimana biasanya beli kalau emang lagi kepepet, apalagi kan yang asem pekerja- banget ya. bukan asem, Cok. Nih jadinya kalau misalnya lu
beda sih pebisnis ya. Bisnis sama pekerja bulanan tuh beda. Oh iya. Bisnis mah kan pasti ada mulu Amin, duitnya. amin. Nah kalau yang bulanan kan cuma ngarepin gaji Gol. Oh gitu, nggak harus. Nggak harus lah. Pendapatan bisa di mana aja. Iya benar. Asal produktif. Terus kan pokoknya apa namanya gaji misalnya 4 juta nih. Iya, okay. Gitu. Dipatokin lah. Iya dipatokin kan kita kan harus pengeluaran berapa, buat rokok berapa, dibudgeting gitu Menurut Gol. gue sih hobi, kalau rokok tuh hobi karena nggak dihitung. Bener gak? Ngerokok tuh ibaratnya kita hobi nih, hobi burung. Emang dibayar? Emang kita Kok jadi ke burung sih? Misalkan contoh kita hobi burung, harganya 5 juta misalkan. Dihitung nggak dalam pengeluaran? Enggak kan? Enggak sih. Nah ibaratkan rokok tuh kayak hobi, jadi nggak dikeluarin pendapatannya gitu, nggak dibudgeting. Berarti kita kayak ini sebenarnya gue yang kagak konek apa gimana sih? Ya dah pokoknya intinya kan sama aja keluar duitnya kan. Terus menurut lo rokok yang enak tuh apa tuh? Yang murah, paling murah banget? Ya ini sebenarnya kalau gue saranin ya untuk para perokok aktif ya nggak bagus juga sih buat ini. Maksudnya ibaratnya gue mau nyaranin satu produk yaitu kan ada rokok Tingway ya. Itu kan linting dewe. Nah itu cuman kan kita nggak tahu juga bakonya juga campurannya apa. Mesiu kali. Mesiu ya kan meledak dong. Wah itu kalau sekali ngisep buar gitu. Mesiu kalau nggak nuklir nggak mungkin. Nggak mungkin. Nuklir jual bebas. Iya, kan ada bahannya gitu kan. Ya. Makanya buat mahal rokok itu mungkin. Bisa. Yang adiktif ya kan. Emang rokok jatuh adiktif. Iya, maksudnya yang buat dia ketagihan tuh apa? Nuklir kan, mesiu mungkin. Gue rasa dari rasanya sih. Oh rasanya. Sama aroma si cengkehnya itu. Oh gitu, yang bikin orang ketagihan itu. Iya. Bukan ada perasa lagi kayak anggur. Nah itu bagi yang khusus yang suka rasa-rasa gitu. Oke. Lanjut kita belum gantian dong lo yang baca nih. Oh iya. Tak hanya melarang penjual rokok eceran. Oke. Pemerintah melarang penjual rokok secara eceran. Pemerintah juga mengatur terkait penambahan luas presentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan. Dari WHO, World Health Organization. World Health Organization WHO. Emang gitu benar. Bukan hoax. Bukan gitu. World Health Hoax dong. Hoax sih organisasi jadi WHO gitu. Bukan WHO bukan gitu. Oh iya. Bukan gitu. Apa sih? World Health Organization. World Health Organization. Di bawah naungan UNESCO. PBB. Persatuan Batak Banten. Bukan. Oh gitu. Bukan. Anjing. Batak banget. Persatuan Batak Bersatu gitu. Bukan. Dari sebuah perkumpulan. Iya, itu memang ada. Sebuah perkumpulan yang mantep banget dah pokoknya. Sangat tidak aduh aja ya. Pemerintah begitu ngikutin WHO kan, World Health Organization ya kan, kebetulan dia ngikutin di sana. Amerika ya guys ya, US ya kan. United States ya kan. Enggak. Ini sebenarnya Pak Jokowi yang bikin peraturan, kenapa harus ke Amerika sih? Oh iya gitu. Itu baca gak sih? Oh dia ngikutin Eropa guys. Oh gitu. Iya kayaknya. Iya kali gue bakal riset lagi deh. Gue yang salah nih nyari beritanya nih. Soalnya kan merokok itu kan dilarang sama ya buat kesehatan kan tadi. Iya benar. Jadi dari WHO juga buat menyarankan buat hidup sehat mungkin. Iya betul. Makanya gantinya vape guys. Kalau enggak tembakau linting gitu, linting dewe. Oh tingwe. Oke. Jadi kita akan masuk lagi sedikit, ada pemberitahuan juga. Jadi pendapatan cukai rokok digenjot dalam dokumen ini. Itu disebutkan target pendapatan cukai 2003 senilai 245,4 triliun rupiah. Wow. Mayoritas penyumbang cukai itu adalah penerima CHT atau dikenal sebagai cukai rokok. Gitu. Jadi kemungkinan besar ya, dari yang gue telah baca dari berita ini, itu bukan dari WHO anjing.
Iya, dia dari mungkin karena pemerintah pengen genjot di cukainya gitu. WHO mah WHO ya, masalah Covid doang, Cok. Tapi kan dia memperingatkan kesehatan. Ya benar. Cuman Iya. kan tapi kan WHO nggak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Iya, mungkin di belakangnya mungkin ya kan. Siapa tahu, kita kan nggak tahu gitu guys ya. Ya kan. Menurut lo bagusan vape apa rokok? Menurut gua nggak dua-duanya sih kalau bisa. Waduh, kalau gua sih vape sih. Kenapa bagusnya? Karena harganya irit. Pengeluaran juga irit. Misalkan beli liquid bisa seminggu, bisa 2 minggu. Ya. Tergantung paru-paru ya pertama ya. Terus yang kedua ngecasnya. Iya betul. Nah, kita kan sambil boring, bosen juga. Karena alternatifnya mungkin ke situ. Oh, jadi mungkin buat ngurangin dari penjualan harga ini kita beralih ke vape gitu. Yang mau tetap ngebul aja gitu. Nah, mungkin seperti itu. Kalau misalnya asap ereking itu gimana itu? Waduh, ngebul iya kembung. Ngisep mulu namanya. Buset. FYI dikenal sebagai cukai rokok, berarti pemerintah itu bakal menaikkan pendapatannya si rokok ini. Iya, makanya di cukainya dinaikin. Jadi makanya nggak ada rokok ketengan. Jadi ibarat kata ya udah lu beli sebungkus nggak boleh. Ya kalau bisa sih mungkin diuji coba dulu ya untuk ini nih untuk peraturan ini. Soalnya kalau ya bagus sih buat merata juga. Jadi yang penjual rokok yang sering ngeteng itu berkurang gitu. Termasuk lu juga kan? Iya, termasuk saya juga guys. Buat kaum mendang-mendung yang kayak saya, ya agak dibebankan. Oke. Kalau gua kan ya tingwe, jadi nggak merokok juga jarang. Jadi kalau lagi pengen doang. Tapi ya hari ini gua juga lagi ngeteng. Oh, lagi ngeteng sama guys. Ngeteng. Oh iya. Oke. Lu udah keringetan banget, Bro. Oh, sama lu juga, Bro. Gua juga. Oke, untuk para Pak Editor dan di balik layar boleh minta ini tisunya. Panas banget ini. Guys. Oke, ini ada segmen nanti bakal ada segmen adalah apa sih yang Dustin dengan batuk ya, BBB dengan ngelap keringet ya. Oke. Bakal ada complicated. Complicated itu bingung bang. Kompilasi. Apa komplikasi? Komplikasi penyakit. Oh penyakit. Oke. Untuk ada pesan gak nih buat para perokok eceran di luar sana, Gol? Pesannya sih mending ikutin peraturan pemerintah aja daripada disomasi guys. Enggak juga, rokok nggak bikin somasi orang. Kalau kita melarang pemerintah. Ya, gue tahu. Tapi kayaknya dihukum bakal ya mungkin. Dan saya sangat setuju sama pemerintah dan WHO ya kebetulan. World Health Organization maksudnya World Health. Oh, World Health gitu. Oh, kesehatan ya, gitu. Kesehatan. Oke. Itu. Terus ada lagi enggak? Udah itu aja sih buat kaum mendang-mundung buat saya enggak terlalu banyak sih karena beban banget ini kan, tapi enggak apa-apa lah. Oke, Gol. Kan kita kan habis bahas soal rokok. Gue ada video nih. Oke. Untuk para perokok yang sering eceran nih kayaknya. Oke. Mungkin kayaknya harus dikasih kayak gini ya. Itu maksud gua rokoknya mesiu itu dari bahan nuklir ya. Kayaknya rokok yang sering ketengan kayaknya wajib dikasih mesiu. Jadi buat perang Ukraina Rusia di sana. Jadi buat prajurit Ukraina nggak usah susah-susah buat itu guys. Jebakannya pakai rokok aja guys. Nggak usah pakai bom, nggak usah pakai itu molotov, nggak usah. Oke. Gitu loh. Bukan rokok nih. Kalau ngisep jadi ya kan. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak parah banget ini guys. Oke, cukup sampai sini dulu kayaknya ya. Kayaknya ini kalau udah makin panjang makin nggak beres nih kayaknya nih. Kita udah makin gelap nanti. Oke, cukup sampai di sini dulu baca berita bareng kali ini ya, sama gua Bima Tole dan rekan baca gua. Dan saya Irfan Putra Perdana. Oke, mantap kan namanya Irfan Putra Perdana tapi dipanggilnya ya gitulah. Ya cukup saja TTA aja. TTA ya, betul. Yang tahu-tahu aja. Oke. Tahu aja. Jadi cukup sekian dan jangan lupa like,
share dan subscribe di YouTube kita, yaitu ada DB Medinfo yang ya lumayan lah, udah viewernya juga. Jangan lupa follow Instagram saya. Gue jadi promosi lu. Nggak apa-apa. Ya udah, boleh buat para Debers. Oh, ya udah nanti ada di bawah sini guys, boleh di follow Mana di kolom. mana anjing gak ada di bawah. Bukan itu maksudnya, Oh. di kolom Di kolom deskripsi. Iya, Oke iya. ya. Jangan lupa di Sedikit follow berbeda dong. di kolom deskripsi saya ya. Ya udah. Nanti keluar guys ya, nanti keluar di Iya. sini. Oke. Oke. See you sampai baca berita nah, sampai berjumpa di baca berita bareng selanjutnya. Dah Debers. See you next time. Dah Debers.